Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Alfianto dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang menggambarkan garis lurus pada bidang koordinat, yang dimana M yaitu kemiringan atau gradien atau slope, dan B titik potong garis terhadap sumbu Y. Fungsi linear memiliki bentuk umum, itu Y sama dengan mx plus b. Gradien atau M. Gradien menentukan seberapa curam garis pada grafik. Rumusnya yaitu M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Gradien positif lebih dari 0 garis naik, gradien negatif M lebih dari 0 garis turun. Jika M sama dengan 0 garis sejajar sumbu Y, jika M sama dengan tak hingga garis sejajar dari sumbu Y. Makin besar M, maka grafik semakin curam. Titik potong garis terhadap sumbu Y atau C. Nilai C menentukan di mana garis memotong sumbu Y. Contoh, jika fx sama dengan 2x plus 3, maka titik potong sumbu Y-nya yaitu 3. Jika C positif, titik potong garis pada sumbu Y positif. Jika C negatif, titik potong garis pada sumbu Y negatif. Jika C 0, titik potong garis pada titik pusat sumbu. Nah, menuliskan fungsi linear diketahui dua titik x1 y1 dan x2 y2, maka rumusnya itu y dikurang y1 sama dengan y2 dikurang y1 per x2 per x1 x dikurang x1. Jika diketahui satu titik x1 y1, maka y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1. Contohnya itu, temukan fungsi linear yang memiliki dua titik, yaitu min 1,15 dan 2,27. Diketahui x1 nya itu minus 1, y1 nya itu 15, x2 nya itu 2, y2 nya itu 27. Nah, rumusnya itu sesuai sama yang di sini, yaitu y dikurang y1 sama dengan y2 dikurang y1 dikurang 1 per x2 dikurang x1 x dikurang x1. Nah, di sini kan y1 nya itu 15, jadi kita taruh y dikurang y1 yaitu 15 sama dengan 27, yaitu y2 dikurang 15, dan dari itu y1 per 2 dikurang min 1 x dikurang min 1. Y dikurang 15 sama dengan 12 per 3 x plus 1. Kenapa sih plus 3? Karena hasil penjumlahan dari 27 dikurang 15 dan 2 dikurang min 1. Oke, selanjutnya itu y dikurang 15 sama dengan 4 x plus 1. Kenapa 4? Karena hasil penjumlahan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Y dikurang 15 sama dengan 4x plus 4. Nah, di sini tuh 4x nya pindah ruas ke depan, jadi y sama dengan 4x plus 19. Jadi fx plus 4x tambah 19. Terima kasih. Nah guys, sebelumnya Bayu kan udah ngasih tahu gimana cara penulisan fungsi linear. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara menggambar fungsi linear. Tapi sebelum itu izinkan perkenalkan, nama saya Raya Alifasyah dan saya dari kelompok 7. Oke, untuk membuat grafik fungsi linear ada dua cara nih. Yang pertama dengan menemukan dua titik di atasnya, dan yang kedua dengan menggunakan kemiringan dan intercept Y. Nah, cara pertama yaitu menggambar fungsi linear dengan menemukan dua titik. Kita langsung kasih contoh aja, misalkan kita disuruh menggambar grafik fungsi dari 3x plus 5
Pertama-tama kita asumsikan dulu nilai X-nya karena kita nggak tahu nilai X sama Y-nya. Kita di sini misalkan asumsikan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 0. Karena udah tahu, kita langsung substitusikan. X sama dengan min 1 kita substitusikan ke 3X plus 5, jadi 3 dikali min 1 plus 5 sama dengan 2. Lalu X sama dengan 0 kita substitusikan ke 3X plus 5, jadi 3 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi X1, Y1 itu min 1,2 dan X2, Y2 sama dengan 0,5. Karena udah tahu, kita tinggal titikin di grafik dan tarik garis. Cara kedua yaitu menggambar fungsi linear dengan menggunakan kemiringan dan intercept Y. Nah, kita masih pakai contoh yang sama ya, yaitu fx sama dengan 3x plus 5. Nah teman-teman, Bayu kan udah bilang nih sebelumnya kalau fungsi linear itu memiliki bentuk umum y sama dengan mx plus b, atau bisa juga dibilang fx sama dengan mx plus b, yang dimana kita udah tahu kalau 3 itu m dan 5 itu b. Nah guys, di sini kita butuh poin C. Poin C itu untuk menggambar titik potong sumbu Y ya guys, yaitu titiknya 0, B, yang dimana B nya 5, jadi titiknya itu berada di 0, Y pada sumbu Y, 0,5 pada sumbu Y. Kalau udah kita titikin di 0,5, kita harus cari ini, kita tulis kemiringan atau M sebagai pecahan, karena M nya itu 3, kalau dibentuk pecahan itu 3/1 kan. Nah, 3-nya itu kita sebut rise dan satunya itu kita sebut run. Maksudnya kayak penyebut pembilang gitu loh guys. Nah, udah kan. Perlu kalian perhatiin kalau rise itu dia secara vertikal dan run itu secara horizontal. Rise yang positif dia ke atas, rise yang negatif dia ke bawah. Run yang positif dia ke kanan, run yang negatif dia ke kiri. Karena 3/1 itu dua-duanya positif, jadi kita titik-titikin. Nah, kan titik potong sumbu Y secara vertikal 3, berarti dari 5. Kalau naik 3 itu di 8. Dan untuk run-nya, karena dia 1, dari 0, tadi kan 0,5 ya, berarti dari 0 tambah 1 itu 1. Berarti titik kedua berada di 1,8. Karena kita udah tahu nih dua titiknya di 0,5 sama 1,8, kita tinggal tarik garis. Udah jadi deh. Nah, kalian tahu gak kalau ternyata fungsi linear ini ada contohnya loh dalam kehidupan nyata, atau bisa dicontohkan gitu dalam kehidupan nyata. Seperti pada sebuah perusahaan jaket, ini lebih tepatnya perusahaan pakaian, mengenakan biaya satu kali produksi sebesar $60 dan $10 per kaos untuk mencetak logonya. Jadi total biayanya dinyatakan dengan fungsi linear atau fx sama dengan 10x plus 60, yang dimana x-nya itu jumlah kaosnya gitu guys. Contoh kedua, si fungsi linear ini digunakan untuk mempresentasikan fungsi objektif dalam masalah pemrograman linear nih, untuk membantu meminimal penutupan atau memaksimalkan keuntungan. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.